وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang sore yang kerasan gitu. Far'un syartun niyatil jazmi walau syakka fi annahu muhaddatsun fatawadda'a muhtatan thumma tayaqqana annahu muhaddatsun lam ya'tadda biwudu'ihi 'ala al-asahhi لم يعتد بوضوئه على الأصح لأنه توضأ مترددا ولو تيقن أنه محدث والشك بأنه تطهر ثم كيف بأنه تطهر ولا والشك في أنه تطهر bukan ini Ustaz. Khabar inah كيف يعني مثلا وشك في أنه تطهر فعل لأنه تطهر ثم بان محدثا أجزاءه ثم بان محدثا أجزاءه قطعا أجزاءه قطعا لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر تردده معه فقوي جانب النية بأصل الحدث بخلاف الصورة الأولى والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك الإخلاص والسداد والتوفيق في أقوالنا وفي أعمالنا. Insyaallah kita lanjutkan kajian Kifayatul Akhyar. Sekarang sampai di masih di permasalahan tentang faraid al-wudu, dan lebih spesifiknya lagi kita belajar tentang niat di sini, syarat niatnya seperti apa. Fara' dari pembahasan ini syartun niyati al-jazmu wa adamut taraddud. Syaratnya niat itu adalah al-jazm. Al-jazm itu artinya mantap. Pasti harus benar-benar mantap ya niatnya. Wa adamut taraddud, dan tidak ada at-taraddud artinya keraguan-raguan. Itu syaratnya niat. Kita baca syartun niyati al-jazmu. Syaratnya niat adalah mantap ya niatnya. Falau syakka fi annahu muhdits fatawadda'a muhtatan thumma tayaqqana annahu muhdits lam ajri muhdits atau muhdits? Muhdits. Ahdatsa yuhditsu ya, bukan muhaddits ya. Muhdits ya. ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوئه على الأصح. Falau syakka fi annahu muhdits, kalau misalnya dia ragu dia itu berhadas atau enggak, dia ragu berhadas atau enggak tadi. Fatawadda'a muhtatan, kemudian dia pun berwudu sebagai ihtiyat, jaga-jaga, mewaspadai gitu. Barangkali tadi saya berhadas.
Thumma, syuf ini thumma, kemudian berarti kan setelah apa? Setelah dia selesai berwudu. Tayaqqana annahu muhdits. Dia pun yakin kemudian bahwasanya sebelumnya tadi apa? Dia ternyata memang muhdits. Lam yu'tadda biwudu'ihi, lam yu'tadda biwudu'ihi 'ala al-asah. Maka lam yu'tad, tidak dianggap, tidak dihitung. Yu'tad di sini dihitung, tidak dihitung wudunya ya alal asah, yaitu pendapat yang lebih sahih. Gambarnya paham di sini? Misalnya antum ya baru dari kantor. Ya. Pulang dari kantor. Antum ragu tadi itu antum kencing apa enggak sih di kantor gitu. Ragu, lupa lah, ragu. Kencing apa enggak ya? Kemudian aduh, ragu nih. Ya udah sebagai ihtiyat jaga-jaga saya wudu ajalah. Maka wudu dia. Wudu dengan niatan ragu-ragu antara iya dia berhadas atau enggak tahu nih. Tapi ini sebagai jaga-jaga aja. Nah, kemudian ternyata itu kan awalnya dianggap sah wudunya. Tapi ternyata setelah wudu dia flashback ke timeline kehidupannya. Masya Allah. Nah, dia lihat, oh iya tadi sore saya sempat kebelet, ya saya ingat tuh waktu itu lari-lari kemudian nabrak-nabrak akhirnya kencing saya. Oh iya benar-benar. Nah, tayaqqana annahu muhdits. Dia yakin, oh iya tadi saya berhadas. Maka wudu yang tadi justru apa? Enggak sah. Enggak terbilang, enggak terhitung wudu yang sah enggak. Paham di sini? Paham. Tapi kalau misalnya setelah itu gimana? Setelah wudu ternyata dia tetap enggak ada keyakinan dia hadas. Coba kita lihat. Kita lihat dulu alasannya dulu. Nanti kita lihat alasannya. Li'annahu tawadda'a mutaraddidan, karena dia pas wudu itu dengan ragu-ragu. Taraddud itu ragu-ragu. Ragu dia berhadas apa enggak sih tadi ini, gitu kan. Walau tayaqqana annahu muhdits, seandainya dia itu yakin tadinya bahwasanya dia berhadas, wa syakka fi annahu tatahhara, dan dia ragu tentang apa? Tentang bahwasanya dirinya itu sudah bersuci atau belum. Thumma bana muhditsan, kemudian ternyata bana jelas baginya dia itu masih berhadas, ajza'ahu qat'an, maka wudunya tersebut ya mujzi. Mujzi artinya apa? Sah wudunya. Li'annal asla baqaul hadath, karena asalnya kembali ke asal. Baqaul hadath, yaitu asalnya apa? Baqaul hadath. Tertinggalnya hadas, masih berhadas, asalnya masih berhadas. Fala yadurru taradduduhu ma'ahu, maka tidak membahayakannya apa? Keraguan-raguan dia. Faqawiya janibun niyati bi aslil hadath, maka kuatlah sisi niatnya dengan asal hukum dia berhadas. Bi khilafis suratil ula, beda dengan gambaran pertama. Ini agak rumit, belum paham? Belum paham, ana jelasin. Kita ulang nih. Jadi li annahu tawaddaa mutaraddidan, dah selesai itu. Tapi coba kita ulang dari awal dulu. Jadi di paragraf ini ada dua gambaran dengan dua hukum berbeda. Gambaran pertama, ini gambarin antum lah, antum aja. Antum ragu, ya. Antum berhadas atau enggak nih ragu. Misalnya sampai rumah, habis kerja ya. Sampai rumah jam berapa? Sore lah. Jam 5 atau jam 6 lah. Pas mau sholat maghrib antum ragu, tadi saya itu
di perjalanan atau di sebelum pulang itu saya sebenarnya kencing gak sih tadi gitu. Ini berarti syakka fi annahu muhdits. Ragu nih saya muhdits apa enggak, ragu ini. Maka aduh sebagai ihtiyat, jaga-jaga, ya udah saya wudu aja lah sekalian. Gitu kan? Jaga-jaga nih. Takutnya kan tadi berhadas, tapi nggak tahu juga nih ya, saya lupa dah. Udah jaga-jaga. Berarti kan ini syak namanya. Ihtiyat atau syak itu apa? Iya, ragu-ragu. Dalam usul fikih syak itu apa? Takut. Kok takut? 50-50. Iya, maksudnya definisinya dalam al-usul dan al-usul itu apa? Idraku syai' ma'ahtimali diddin musawi. Ya kan? Itu dia paham akan sesuatu tapi ada ihtimal di sini, ada kemungkinan iya atau tidak. Dan dua-duanya mutasawiyan. Itu sama nih. Aduh. Muhdits apa enggak ya saya nih? Nah kan? Taib. Maka antum pun jaga-jaga, wudu aja lah. Jaga-jaga. Ya, wudu jaga-jaga. Beduk maghrib. Enggak ada keyakinan, maksudnya enggak terbetik, enggak ada pikiran yakin tadi kencing, enggak ada, tapi tetap ya kan? Taib. Tapi kemudian pas habis maghrib maksudnya setelah azan maghrib baru oh iya ya, tadi saya sebelum pulang saya ke WC dulu di parkiran. Nah, berarti kan berhadas kan? Berarti summa tayaqqana annahu muhdits. Kemudian dia yakin ingat banget tadi. Saya itu kencing. Maksudnya pas sebelum pulang. Maka wudunya barusan yang ihtiyat itu, yang jaga-jaga itu tidak sah. Ketika dia sudah tahu, oh, itu tadi tidak sah atas pendapat yang lebih sahih. Kenapa? Karena ternyata memang wudunya itu taraddud, ragu-ragu, dan kemudian baru terbinakan keyakinan bahwasanya dia berhadas. Ini maksudnya di situ ya. Paham gambaran pertama, yang penting tahu gambarannya dulu maksudnya di sini ya. Hah? Dia dalam keadaan suci berarti. Enggak dalam keadaan suci. Harus wudu lagi dengan yakin untuk menghilangkan hadas yang tadi. Tapi kan dia yakin enggak berhadas. Kalau dia yakin enggak berhadas gitu. Ini kan gambarannya dia yakin berhadas yang tadinya. Jadi ulangin nih gambarannya. Awalnya ragu, pas pulang ragu. Tadi di kantor saya ini enggak sih, ragu kan? Nah, dia pun wudu karena jaga-jaga aja dan masih ragu-ragu. Tapi setelah wudu tampak bagi dirinya bahwasanya iya ya, tadi saya benar-benar ini. Nah, saya benar-benar berhadas sejak di kantor. Tapi saya barusan wudu. Apa hukum wudu saya barusan? Yang ashah di dalam mazhab tidak sah. Tidak sah. Sehingga dia harus mengulangi wudu tersebut ya. Dan membangun wudu tersebut di atas niatan menghilangkan hadas. Karena dia tahu dia berhadas. Iya. Paham di sini? Ada yang belum paham? Mas Sugianto paham? Yakin? Ya udah jelasin coba. Ya, tadinya kan ragu, maksudnya ragu nih. Udah batal apa belum, terus wudu hanya untuk jaga aja, jadi bukan nama itu rafil hadasi, jaga-jaga ini takutnya beneran gitu kan. Terus apa walah, terus cerita habis itu ngapain? Terus habis itu ingat yakin kalau saya berhadas, maka enggak sah wudu yang tadi, harus diulang. Oke. Nah, sekarang, kalau udah sholat? Iya, berarti kan enggak benar sholatnya. Enggak sah sholatnya. Iya. Kayak gitu konsekuensinya gitu. Tapi ini kan hanya di masa itu. Ya, kita ikutin aja. Ya kan? Antum misalnya mau berpendapat sebaliknya, antum pakai kaidah apa? Enggak kaidah yang
apabila ragu-ragu udah melakukan apa belum, berarti jawabannya belum gitu apa lupa kaitannya yang yakin mengalami ragu. Al-yakin la yazul bisyak ya. Masalahnya dia yakin kapan yakinnya? Setelahnya. Lah berarti kan perbuatan sebelumnya dia masuk ke itu sih. Tapi kan nggak niat atas keyakinan itu. Ragu-ragu. Ya masalahnya mungkin pas sedang lagi syakin dia ragu-ragu. Iya. Berarti Harusnya dia nggak usah wudu lagi. nggak usah wudu ya. Iya, sahih. Harusnya Dia nggak wudu. Karena asalnya memang dia kalau udah syak kayak gitu, dia tetap dalam kondisi suci kan? Harusnya begitu. Tapi kan dia wudu. Karena sakit jadi kan sakitnya mengalahkan yang wudu aja lah. Saya harus tapi itu kan habis itu yakin dia. Habis itu kan tabayun setelah wudu yakin. Ya kan? Kalau dia lupa, awalnya kan dia ragu. Cuman dia wudunya dengan niatan menghilangkan hadas. Nggak bisa kayak gitu. Dia nggak bisa. Saya menghilangkan hadas loh. Lagi ragu dia gimana memastikan nggak bisa. Dia kan wudu ini wudu ihtiyat. Andai misalnya setelah itu dia misalnya setelah dia wudu, tadi kan wudunya wudu ihtiyat, hati-hati jaga-jaga. Setelah wudu dia yakin, oh iya, saya emang nggak berhadas tadinya, maka wudu tersebut nggak masalah. Tapi kan kalau misalnya setelah wudu itu dia baru ada keyakinan bahwasanya tadi berhadas, maka niatan ihtiyat tadi, niatan jaga-jaga tadi nggak sah. Kalau niatnya cuma menyegarkan, Niat wudunya menyegarkan, karena tidak ada niat raf'ul hadas kan, nggak bisa. Gitu. Supaya pengen sholat. kalau keyakinan kita kan kita ada ragu, kita punya keyakinan bahwa oh ya yang ragu akan yang yakin akan mengalahkan ini, akhirnya wudu. Ya wudu pas saat itu juga setelah itu. Iya, berarti kita yakin nanti karena keraguan akan kalah sama keyakinan kita. Jadi kita wudu. Maksudnya gimana Pak? Awalnya ragu. Ya binakan apa keyakinan. Tapi kan di konteks ini Pak, di konteks ini itu benar-benar ragu, itu nggak bisa diyakinin. Dan dia wudu dalam keadaan ragu. Dia wudu dalam keadaan ragu sebagai jaga-jaga aja. Wudunya bisa sah ketika setelah wudu dia memang sampai kemudian yakin, oh semuanya ini wudunya sah, mungkin terhitung sebagai sunnah insyaallah. Tapi kalau setelah wudu dia tertabayunkan tadi kencing sebelum pulang dari kerja, maka wudunya ini nggak sah. Bisa gitu. Iya. Kalau kondisinya begini kan, dia belum kerja, mau sholat asar, ragu, ini mau udah tadi buang air apa enggak, akhirnya dia wudhu dan sholat asar. Nah pas pulang kerja teman-temannya, nah tadi kita kan sama ketemu di WC tuh gak deh? Oh iya, sebetulnya saya tadi buang air gitu. Nah Iya. asarnya gimana? Wudunya itu tadi kan wudunya terbinakan atas jaga-jaga kan? Nah asarnya gimana? Nggak bisa. Ulang lagi, kenapa? Karena wudunya ini bukan niatan raf'ul hadas sebenarnya, tapi niatan jaga-jaga aja. Paham nggak? Karena niatan raf'ul hadas itu membutuhkan yakinnya berhadasnya dirinya. Paham nggak? Jadi antum sebelum wudu tuh harus tentukan antum tuh apa yang antum mau dari wudu ini apa? Raf'ul hadas atau sekedar sunnah? Makanya tadi dibilang kalau misalnya ternyata antum setelah wudu antum diyakinkan bahwasanya dan sampai yakin bahwasanya antum sebenarnya nggak berhadas, maka wudu yang tadi terbilang sunnah. Sah, sunnah. Karena kembali kepada keaslian antumnya, ya kan? Asliannya apa? Aslinya yang diyakini suci. Dan wudunya ini bukan sebagai legalisir salat, sebagai pembaharuan aja, sebagai ibadah aja, gitu. Tapi kalau misalnya untuk meraf'ul hadas, ya, karena antum niat dari awalnya syak, ihtiyat, bukan raf'ul hadas semata, maka enggak dianggap. Bisa paham di sini enggak?
Cuman kalau mengatasinya misalnya ini ragu, daripada nanti yakin, Ya. diyakinin aja gitu. Diyakinin, Pak. Jadi kan gak ada masalah harusnya kan. Harusnya gitu, harusnya diyakinin. Tapi kadang kan bisa mungkin aja Kejadian ya. takut gitu. Bisa aja ragu-ragu, Pak. Dia udah berusaha yakin tapi kok ganjal gitu, kayak coba diinget-inget. Aduh, waktunya mau habis sih. Diyakinin batal gitu kan. Walaupun nggak ketemu masalahnya. Kalau batal, Pak, harus ada bukti. Ya berwudunya itu memang niatnya. Oh, kalau diyakinin batal Dia nggak ketemu. nggak boleh, Pak. Dia asalnya suci. Asalnya suci. Berarti kalau mau diyakinin pas saat kayak gitu konteksnya harus kembali kepada sucian. Atau dibatalin aja dulu, kita ragu batalin aja sekalian. Sekalian dia apa itu? Ragu nih. Ada nanti bodoh sekali. Iya. Tiba-tiba sadar. Iya, benar. Batalin sekalian kalau kayak gitu. Kencing. Atau baksa yang ketut gitu. Ya batal. Biasanya lupanya dikentut gitu. Biasanya kita udah wudhu nih. Balikan ke asal, Mas Fikri, yaitu nggak kentut. Tapi kalau masih ragu-ragu banget, nah ini kentutin aja sekalian. Kentutin maksudnya. Ana nggak tahu kalau ini, Ana nggak tahu. Dalam mazhab Syafi'iyah sendiri ada perbedaan pendapat kok. Maka mungkin di mazhab lain beda pendapat. Iya, itu kalau itu mah, itu ya urusan mereka itu udah. Nah, tapi ini sahih juga sebenarnya kalau dilihat dari kaedahnya, benar sebenarnya sahih karena niat itu memang membutuhkan kepastian antum. Jangan sampai niatnya 50-50. Ibarat misalnya, ana sholat zuhur apa asar ya? Ana sholat zuhur apa sunnah ya? Gimana coba? Antum nggak bisa memblending antara sunnah dengan ini, gitu loh. Wala ada? Enggak, bukan ada. Iya, tafrik bainal ibadah dan ibadah lainnya, ya kan? Wal ukhra. Iya, jadi misalnya di sini kan antum syak nih. Antum ihtiyat kan? Wudu ihtiyat. Ihtiyat di sini kan berarti menggabungkan antara niatan wajib dengan niatan sunnah, ya kan? Niatan raf'ul hadath yang wajib, tapi antum masih 50% nih raf'ul hadath. Dengan niatan sunnah yaitu memperbarui wudu. Ini sunnah. Jadi wajib dengan sunnah bercampur. Ketika tertabayunkan bahwasanya antum harus melakukan kewajiban, maka wudunya batal. Kenapa? Karena wajib ini nggak bisa dicampur. Kalau antum pakai ini nggak? Pendapat ini Pakai. Paham nggak tadi? Niatan wajib nggak bisa dicampur dengan niatan sunnah. Gini, kan tadi kan tertabayunkan setelah wudu bahwa saya berhadas. Berarti kan harusnya tadi wudu itu harusnya murni hanya raf'ul hadas. Tapi di dalam wudu tadi terkandung niat wajib raf'ul hadas dan terkandung juga niat sunnah aja. Ya enggak? Berarti yang terhitungnya tadi apa? Cuma sekedar sunnah aja kan, karena jaga-jaga aja, hati-hati aja. Tapi dia enggak, kewajibannya enggak ini, sehingga harus ada niat wajib yang utuh, kokoh dan jazim. Ya gitu. Paham nggak di sini? Dia harus ulang wudunya dengan niatan sebagaimana keyakinan dia sekarang. Gitu. Adapun kalau misalnya tertabayunkan bahwasanya dia nggak berhadas ternyata sebelumnya, maka wudu tadi mu'tad bihi, berarti teranggap, tapi teranggapnya sebagai sunnah. Karena dalam wudu tersebut ada niatan wajib, ada niatan sunnah. Niatan wajibnya nggak mungkin, ya udah berarti niatan sunnahnya karena udah menggerakkan ini itu, ya. Bisa pahami? Mas Zikri bisa paham? Ada yang belum paham di sini? Antum paham? Insya. Paling dekat, paling nggak paham gimana? Kalau kemudian walau tayaqqana annahu muhdits, nih beda lagi nih. Dia yakin nih, saya ini sedang muhdits. Saya ini sedang berhadas. Ya, yakin tadinya. Tapi kemudian syak, ragu, saya udah wudu atau belum ya? Saya udah wudu atau belum ya? Nah, kemudian dia
berwudu. Ya. Kemudian bana muhditsan, ternyata setelah wudu dia tertabayunkan bahwasanya dia masih muhditsan, ajzahu qatan. Maksudnya apa tuh? Kalimat pertamanya udah Coba mana terjemahnya mana sih? ragu-ragu udah pun ya. Ragu-ragu. Dikerjain sama mualif apa gini? Coba nih mana ya? Ini nih. Berhadas cuman udah berwudu apa belum? Itu maksudnya yang tadi yang bilang. Nih, andai kata orang itu yakin bahwa dirinya udah berhadas, yakin dia. Saya tadi kencing yakin udah, yakin. Tapi saya ragu-ragu apakah saya tuh udah wudu atau belum. Kemudian setelah berwudu, tadi yang bilang, setelah berwudu ternyata ia yakin bahwasanya ia dalam keadaan berhadas, belum berwudu, paham Pak? Maka di sini wudunya sah tanpa khilaf. Itu gimana hitungannya? Antum yakin tadi pas pulang dari kantor, mau pulang dari kantor kencing dulu, ya kan? Kencing dhisik gitu kan. Pulang. Kemudian menjelang maghrib, saya udah wudu belum ya? Wudu dah. Ihtiyat. Wudunya wudu apa? Ihtiyat. Kemudian setelah wudu, oh iya, saya belum wudu. Paham di sini? Wudunya di sini dikatakan sah karena dikembalikan kepada asal. Kembali kepada al-asal, yaitu baqaul hadas. Karena asal dari keyakinannya apa? Berhadas. Beda dengan yang ini. Yang pertama, bedanya apa? Yang pertama itu dari awal nggak punya keyakinan, gitu loh. Kalau yang kedua ini, dari awal dia punya keyakinan. Cuman emang nggak bagusnya dia pas wudu itu nggak dibinakan di atas keyakinan awal, tapi masih syak. Paham nggak ya Pak? Beda gambaran pertama, gambaran wudu apa? Gambaran pertama itu memang sedari awal sampai wudu itu nggak ada keyakinan, syak, benar-benar syak dah. Tapi kalau yang kedua itu udah yakin dia tadinya muhdits, cuman syaknya di mana? Udah atau belum nih ya? Tapi dari awal udah punya keyakinan. Nah, kemudian dia pun wudu sebagai jaga-jaga. Iya. Dan setelah wudu, oh iya, saya belum wudu sebelumnya. Yakin, belum wudu sebelumnya. Maka kan dikembalikan kepada asal. Kembalikan kepada asal, yaitu dia berhadas. Maka wudu tadi dikategorikan terbinakan di atas asal keyakinan awal dia. Paham? Paham masih Hilti? Ustaz Nuzul paham? Paham. Antum paham? Yakin nggak paham? Gambar pertama sama gambar kedua bedanya apa? Yang pertama itu emang nggak ada keyakinan, Ragu benar-benar dari awal. Dan sampai dia wudu pun dia masih ragu. Kalau masih ragu gitu, ternyata dia tertabayunkan enggak berhadas, maka dia berhadas enggak? Ya enggak. Enggak ada masalah karena masa gara-gara dia wudu ragu-ragu jadi dia berhadas, enggak mungkin. Tapi kalau misalnya dia ternyata tertabayunkan berhadas, maka harus diulang. Ya. Kenapa? Karena dia tidak membina sama sekali, tidak ada keyakinan sama sekali sebelumnya. Enggak ada potensi keyakinan sebelumnya, ragu. Tapi yang kedua, gambaran kedua, dia ada yakin dia berhadas dari awalnya. Kemudian menjadi terus dia ragu waktu di wudunya. waktu sebelum wudunya.
Dan sebenarnya al-yakin la yazul bisyak, kan? Karena memang sudah yakin, maka syak tersebut sebenarnya enggak mu'tabar. Makanya wudu tersebut jadi sah. Nah, wudu tersebut ada enggak niatan untuk menghilangkan hadas? Ada. Maka disitulah wudu tersebut dianggap sah karena ada niatan hadas dan karena sebelumnya punya keyakinan berhadasnya. Baik. Gitu aja udah. Pak, satu paragraf aja lah ya. Ya, anak takutnya antum ya hang nanti. Hang kan, kalau orang hang kan diem gitu kan. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.